Karena nanti ada orang-orang yang mereka pada saat di Telaga Kautsar Rasul menunggu umat, dan ternyata ada yang datang kepada beliau, kemudian Rasul mengatakan ummati ummati, umatku umatku, tapi pada saat itu kemudian Allah berfirman, ya Muhammad innaka la tadri masyal qahqara, wahai Muhammad engkau tidak tahu sepeninggalmu. Jadi banyak orang sepeninggal Nabi tidak mengikuti tuntunannya, tidak mengikuti sunnahnya, sehingga gagal mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memang diberi oleh Allah satu hak untuk berdoa. Ini diberikan oleh Allah kepada semua nabi. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabi. Tetapi para nabi-nabi itu sudah apa istilahnya? Tergesa-gesa. Jadi semua nabi tergesa-gesa da'watuhu dengan doanya. Jadi para nabi itu terburu-buru menggunakan doanya. Apa ya istilah yang tepat? Jadi tidak dipakai di akhirat tapi dipakai di dunia. Nah, apa istilahnya? Terburu-buru atau apa? Atau jadi intinya nabi-nabi itu sudah menggunakan doanya di dunia. Wa inni istaba'tu ta'auti. Tetapi aku simpan doaku. Untuk apa? Syafa'atan li ummati, sehingga doaku menjadi syafaat bagi umatku. Nah, maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi syafaat bagi umatnya pada hari kiamat. Nah, maka fahyana ilatun insyaallah. Nah, maka ini adalah penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia akan dapat menolong insya Allah. Nah, insya Allah akan menolong. Kecuali kepada orang yang man mata min ini hanya dapat menolong kepada orang yang man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Hanya dapat menolong orang yang mati dari umatku yang tidak mensekutukan Allah. Jadi Nabi mengatakan min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang bisa mendapat syafaat adalah orang yang mati dan pada saat mati dia tidak membawa dosa syirik. Nah, maka hati-hati dengan syirik. Karena syirik ini kadang-kadang nampaknya sepele. Berobat ke orang pakai sorban juga, atau pakai peci juga, pakai sarung juga misalnya, atau bisa jadi pakai ayat Quran juga. Tetapi nyun sewu, kita tidak menyadari bahwasanya dukunnya nyaru itu apa? Nyamar dengan penampakan seorang kiai. Nah, sehingga datang ke dukun bilangnya datang ke kiai. Nah, sehingga kita terjatuh dalam kesyirikan. Karena kemudian mengikuti perintahnya, buatlah ubur rampe begini dan begitu, puasalah hari ini dan hari itu, lakukanlah bacaan ini dan itu. Maka kita sudah terjatuh dalam dosa besar tanpa kita menyadari. Maka perlu kita pahami ini supaya kita tidak terjatuh dalam dosa besar. Baik. Macam-macam syafaat. Jadi ada macam-macam syafaat. Di buku ini disebutkan ada 8 macam syafaat. Yang pertama adalah syafaatul utma. Ini syafaat yang syafaat Nabi ya. Yang pertama adalah syafaatul utma, syafaat agung. Kita sudah sama-sama tahu nanti di padang mahsyar orang-orang akan mencari syafaat. Awalnya datang kepada Nabi Adam alaihis salam, tapi Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Kemudian orang-orang pun datang kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat. Nabi Nuh sudah menggunakan doanya di dunia. Untuk apa? La tadar, jangan engkau biarkan fil ardi muka bumi alal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan seorang kafir pun hidup di muka bumi. Wah, ini doa Nabi Nuh alaihi salam. Doanya luar biasa. Jangan biarkan di muka bumi hidup seorang kafir pun. Nah,
dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Maka ketika dikabulkan apa yang terjadi? Ya. Ditenggelamkan semua termasuk istri dan anaknya. Nah, loh kenapa istri dan anaknya juga? Karena istri dan anaknya termasuk dalam doa Nabi Nuh. Orang kafir bukan? Orang kafir. Nah, Nabi Nuh tidak mengatakan kecuali gitu kan. Tapi Nabi Nuh doanya, nah itu semuanya. Jangan engkau biarkan di muka bumi ini menyisakan orang-orang kafir. Nah, jadi beliau sudah di apa? Puncak kesabaran. Berdakwah sudah lebih dari apa? Usianya itu 950 tahun. Jadi dakwahnya itu jelas lebih dari 400 tahun. Kalau beliau diangkat jadi nabi misalnya umur 500, nah berarti berapa ratus tahun dia berdakwah. Maka ini adalah sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun kok ya orang gugu. Nah, maka di puncaknya beliau berdoa, jurus pamungkasnya dipakai. Maka imbasnya ketika di akhirat tidak bisa memberi syafaat. Ini adalah Nabi Nuh alaihis salam. Kemudian umat datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan jawaban yang sama. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihis salam. Kalau Nabi Ibrahim teringat dosanya pernah berbohong sehingga mengkhawatirkan dirinya. Kalau Nabi Musa juga mengkhawatirkan dirinya karena Nabi Musa pernah membunuh pemuda, termasuk salah seorang pengikut dari Fir'aun yang pada saat itu bertikai, lalu kemudian dipukul satu kali, ternyata tewas. Nah, Nabi Musa ini fisiknya gede, gagah, kuat, maka sekali pukul tewas. Maksudnya tidak membunuh, hanya mau ngasih pelajaran, mati. Ini rasanya kaya ngopo kira-kira? Ini berarti memang fisik Nabi Musa itu sangat kuat. Baik. Kemudian datang kepada Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa pun tidak bisa memberi syafaat. Lalu terakhir kepada Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau yang punya hak syafaat agung itu. Syafaat pada saat hisab di padang mahsyar. Suasana pada saat di padang mahsyar. Ini adalah syafaatul utma yang terkenal yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang nanti juga ada syafaat yang lain. Nah, syafaat yang kedua adalah syafaat untuk penduduk surga agar dapat memasukinya. Jadi nanti yang pertama tidak ada syafaat utma, syafaat agung pada saat di mahsyar ketika hendak melewati titian Shiratal Mustaqim, maka ada syafaat yang lain yaitu syafaat untuk penduduk surga agar dapat memasukinya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana awalun nas yashfa'u fil jannah." Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat untuk masuk surga. Jadi beliau adalah orang pertama yang memberi syafaat untuk masuk surga. Wa ana aktsarul anbiya taba'an, dan aku adalah yang terbanyak pengikutnya di antara para nabi. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbanyak pengikutnya di antara para nabi, dan beliau diberikan keistimewaan oleh Allah. Apa itu? Umat yang terakhir tapi masuk surga yang pertama. Jadi umat yang terakhir tapi masuk surga yang pertama. Kita datangnya terakhir di muka bumi, tapi nanti di surga kita diberikan yang awal. Nah, ini salah satu keutamaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan beliau juga termasuk yang pengikutnya paling banyak. Nah, dan kita juga sama-sama tahu kalau umatnya Nabi Adam pada saat zaman belum ada Nabi yang lain, baru Nabi Adam saja berapa orangnya, lalu sekarang orangnya berapa? Sudah beda. Lalu zamannya Nabi Nuh berapa, sekarang berapa? Jelas beda. Maka umat Nabi Muhammad SAW umatnya yang paling banyak.